gramatikal. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, struktur, ciri, tujuan, contoh teks, dan kaidah pembahasan. Yuk kita simak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu, permasalahan, bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau untuk menghibur pembaca. Ciri-ciri artikel yaitu isi tulisan dalam artikel didasari fakta, bersifat faktual dan informatif, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Penulisan artikel dibuat dengan sistematik. Setelah pengertian dan ciri-ciri, berikutnya ada struktur dari artikel. Struktur dari artikel yaitu ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Berikutnya adalah jenis-jenis artikel. Jenis artikel ada memiliki 4, yaitu 1. Artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan penulisan daripada pengembangan pengetahuan. Contoh artikel praktis seperti artikel tentang petunjuk pembuatan sesuatu, penggunaan sesuatu, cara memperbaiki atau cara mengoperasikan alat. Yang kedua adalah artikel ringan. Artikel ini membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam. Biasanya dikemas dengan humor, tetapi tetap memberikan informasi yang penting bagi pembaca. Selanjutnya yang ketiga adalah artikel opini. Secara umum semua artikel adalah opini. Tapi jenis-jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang memiliki penempatan khusus. Penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik misalnya kolom opini, tajuk rencana atau editorial, dan lain-lain. Biasanya artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pemahaman dan sudah ahli di bidang tersebut. Yang keempat adalah artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Selanjutnya, tujuan teks artikel. Yang pertama yaitu tujuan teks artikel bagi penulis. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, ada tujuan teks artikel bagi pembaca. Yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, adverbia. Maksud dari adverbia ini adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain-lain sebagainya. Fungsi untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Pada teks artikel terdapat beberapa konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Di antaranya yang pertama ada konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya selain itu, misalnya sebagai contoh, justru, padahal, dan sebagainya. Yang ketiga, konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan sebagainya. Yang keempat, ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan sebagainya. Yang ketiga, verba atau kata kerja.
Verba material yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan sebagainya. Yang selanjutnya verba rasional, yaitu kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Contohnya merupakan, ialah, dan sebagainya. Yang ketiga, verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, atau afeksi, yaitu misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir dan mengerti. Yang keempat, kosakata atau pemilihan kata. Setelah kaidah kebahasaan, terdapat juga langkah-langkah untuk membuat artikel. Yang pertama yaitu menentukan topik artikel yang akan kamu tulis. Yang kedua, ada buat daftar ide-ide utama. Yang ketiga, atur ide-ide dalam urutan yang tepat. Yang keempat, buat subtopik dan subbagian. Yang kelima, buat pengantar dan kesimpulan dari teks artikel kamu. Analisis kaidah kebahasaan pada contoh teks. 1. Adverbia pada contoh teks terdapat kata juga. 2. Konjungsi mengurutkan argumentasi pada contoh teks terdapat kata pertama, kedua, dan lalu. 3. Konjungsi memperkuat argumentasi pada contoh teks terdapat kata selain itu. 4. Konjungsi kausalitas sebab akibat pada contoh teks terdapat kata dengan demikian. 5. Verba material pada contoh teks terdapat kata mengajar, sekolah, membawa, memberikan, mengukur. 6. Verba relasional pada contoh teks terdapat kata adalah. 7. Verba mental pada contoh teks terdapat kata melihat. Pada contoh teks tersebut termasuk jenis artikel opini karena artikel ini terdapat di dalam surat kabar atau disebut koran. Tiap hari makan kuasi. Makanya bareng sama kuasi. Sekian aktivitas ini kami ucapkan